Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua siswa-siswi MA Ibnu Husain yang berbahagia, mari kita buka pertemuan kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga yang kita pelajari nanti betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Ala hazinatis sholailah barati Mustafa Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam wa jami' ahli baitil kiram syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Selanjutnya kalian perhatikan video pembelajaran ini terkait dengan materi kelangkaan. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian kelangkaan. 2. Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan dan macam-macam kebutuhan dengan kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Sebagai manusia, Anda pasti ingin mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Masalahnya sumber daya yang Anda punya terbatas. Contohnya adalah daftar keinginan Anda. Apabila Anda ingin membeli ini, membeli itu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Banyaknya keinginan dibandingkan dengan uang yang Anda punya untuk membelinya. Sifat ini pada akhirnya menghasilkan kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Misalnya, masyarakat membutuhkan gas oksigen untuk membantu pernapasan bagi yang kena COVID. Sementara jumlah gas oksigen yang tersedia hanya terbatas. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini tentang kelangkaan yang terjadi di masyarakat kita barusan ini. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 berbunyi, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41 berbunyi, Doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuziqahum ba'dhallazi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan secara umum ada 5 penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis mempengaruhi kelangkaan? Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah-tanah subur, ada juga yang tidak. Ada tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah, ada juga yang tidak. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Thomas Robert Malthus, seorang ekonom ahli dari Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan tadi. Ketiga, kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi, tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Yang keempat,
perkembangan teknologi di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan dengan negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang tinggi. 5. Bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Kebutuhan pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Misalnya kebutuhan Anda adalah makan, minum, sekolah, dan pakaian. Tetapi semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, Anda pasti masih merasa belum puas. Nantinya Anda akan membutuhkan hal-hal lain seperti handphone, motor, dan masih banyak lagi. Sekarang saking banyaknya macam-macam, lebih baik kita jabarkan jenis-jenis kebutuhan dan alat pemenuhannya. Kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Menurut International Labour Organization atau ILO, kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi, makan dan minum. 2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ketika orang tuamu membeli alat masak, almari, sepatu, dan lainnya. 3. Kebutuhan tersier, disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya perhiasan atau mobil. Kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu. A. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya saat kamu sakit harus membutuhkan obat atau ketika temanmu dahaga harus segera diberi minum. B. Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya tabungan. C. Kebutuhan tidak terduga harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalkan anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit. D. Kebutuhan sepanjang waktu adalah sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya, contoh mudahnya belajar. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kebutuhan menurut subjek dibagi atas dua, yaitu kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi. Misalnya seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. 2. Kebutuhan sosial adalah yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak, tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Nah, contohnya seperti rumah ibadah atau rumah sakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhannya. 2. Pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin banyak pula kebutuhannya. 3. Perkembangan zaman.
Semakin menuju negara maju atau perkembangan zaman yang maju, maka kebutuhan semakin kompleks pula. 4. Kondisi alam. Setiap kondisi alam yang berbeda, maka kebutuhannya juga berbeda. 5. Adat istiadat. Adat istiadat menentukan kebutuhan yang berbeda-beda. 6. Agama. Setiap penganut agama pasti membutuhkan peralatan yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda pula sesuai dengan agama masing-masing. Alat pemenuhan kebutuhan. Setelah Anda mengetahui macam-macam kebutuhan, maka Anda harus tahu bahwa semua kebutuhan Anda itu bisa dibagi menjadi dua jenis pemenuhan. Pertama, melalui barang yang berwujud dan bisa dilihat atau dirasakan. Kedua, melalui jasa wujudnya tidak bisa dilihat tapi manfaatnya terasa. Anda bisa memberi contoh barang dan jasa. Barang itu seperti motor, makanan atau seragam. Sementara jasa contohnya adalah dokter, guru, atau supir angkutan umum. Sekarang kita bahas lebih rinci lagi yang tentang macam-macam benda pemenuhan kebutuhan. Yang pertama adalah benda menurut cara mendapatkannya. 1. Benda ekonomi. Benda ekonomi yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Misalnya membeli beras, baju, komputer, dan sepatu. 2. Benda bebas atau disebut juga benda non-ekonomi yang jumlahnya melimpah sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau tanpa biaya. Misalnya cahaya matahari atau udara. 3. Benda ilit. Jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya menggunakan tampungan air hujan untuk mencuci motor. Jika tidak, maka parit di depan rumahmu akan mengalami banjir. Benda menurut tujuan kegunaannya. 1. Benda konsumsi adalah benda siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu, misalnya sepatu, pakaian, atau tas. 2. Benda produksi yang digunakan untuk menghasilkan benda yang lain, contohnya mesin dan alat baku. Benda menurut proses pembuatannya. 1. Bahan mentah adalah bahan yang belum mengalami proses pengolahan. Bahan mentah disebut juga bahan baku. Contohnya adalah minyak bumi, tembakau, atau rotan. 2. Bahan setengah jadi, yaitu bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir. Contohnya benang yang jika diolah akan menjadi kain. 3. Bahan siap pakai merupakan barang siap konsumsi seperti selimut, sendok, atau piring. Benda menurut hubungannya dengan benda lain. 1. Benda komplementer
yang akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan sehingga menghasilkan manfaat. Apabila hanya mengandalkan satu benda saja, maka tidak akan dapat digunakan, misalnya motor dan bensin. 2. Benda substitusi, yang fungsinya dapat menggantikan peran benda lain. Contohnya penggunaan komputer mampu menggantikan peran mesin tik. Benda menurut segi jaminannya. 1. Benda bergerak, dapat dipindah tempatkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek 1 tahun, misalnya radio atau televisi. 2. Benda tidak bergerak, tidak dapat dipindahkan namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya lahan atau gedung perkantoran. Kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Menurut H.J. Myers, kegunaan alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. A. Kegunaan bentuk atau from utility adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya adalah papan, paku, cat, pelitur yang diolah menjadi meja, kursi, dan lainnya. B. Kegunaan tempat, place utility, adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. C. Kegunaan waktu atau time utility adalah kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Contohnya tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari menjadi berguna ketika saatnya membayar biaya pendaftaran sekolah. D. Kegunaan milik, ownership utility, adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki. Contohnya komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan.